Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 1 bulan setelah Hari Raya Idul Fitri di tahun 2020, adik perempuanku yang biasa disapa Ito harus dirawat di rumah sakit untuk operasi pengangkatan kelenjar yang ada di lehernya. Sudah sehari semalam dia menginap di salah satu bangsal rumah sakit, tapi aku baru bisa menjenguknya di hari kedua setelah dia operasi. Aku berniat menginap di rumah sakit menemani Ito setelah kemarin mamaku yang menginap. Peraturan rumah sakit tidak mengizinkan pasien dijenguk atau ditemani lebih dari 1 orang, dikarenakan saat itu kasus COVID-19 di Indonesia cukup banyak. Aku kemudian memasuki bangunan rumah sakit berlantai 4 itu, setelah sebelumnya bertukar dengan mamaku di pintu masuk yang dijaga oleh security. Suasana rumah sakit itu begitu sepi, mungkin karena situasi sedang pandemi. Rumah sakit ini juga tergolong baru, karena yang kutahu sebelumnya rumah sakit ini adalah bangunan klinik. Ruangannya di lantai 2 ya, nanti dari tangga lurus aja, ntar juga ketemu, kamarnya nomor 308, ucap mamaku tadi. Aku sudah berada di depan kamar 308, saat itu suasana lantai 2 lebih sepi dari lantai 1, tidak kutemukan orang yang berlalu lalang, bahkan perawat yang biasanya mondar-mandir pun tidak ada, suasananya begitu tenang dan sejuk. Aku kemudian memasuki kamar. Dari pintu masuk sudah terlihat adikku berbaring, sebuah bangsal kelas 3 dengan 6 hospital bed, dan 1 toilet dekat pintu masuk di sisi kanan, sedangkan posisi adikku di sisi kiri agak menjorok ke dalam, berseberangan dengan toilet. Hanya ada 2 pasien saat itu. Ruangannya sangat bersih, dengan suhu udara yang cukup sejuk. Ito tersenyum melihat kedatanganku. Mama tadi bilang, kalau adikku baru siuman sekitar 30 menit yang lalu, pasca operasi pukul 10 pagi. Alhamdulillah, Mbak Atif yang nemenin, ujar Ito setelah aku duduk. Iya, udah makan belum? Tanyaku. Nanti aja, masih pusing baru bangun. Ini jam berapa sih Mbak? Ucap Ito yang masih terlihat lemas efek obat bius. Udah jam 5 sore, kenapa emang? Udah sholat? Ito lagi halangan Mbak. Aku mengangguk, lalu aku menoleh ke seberang, tempat di mana terdapat pasien seorang ibu parubaya. Ibu itu ditemani oleh seorang wanita, kuperkirakan mungkin usianya sekitar 35 tahun. Wanita itu duduk di ranjang pasien yang kosong, tepat di samping tempat tidur ibunya. Aku pun mengangguk sopan kepada mereka, ketika tak sengaja mata kami bertemu pandang. Ini ada buah-buahan gak mau dimakan, ucapku lagi. Itu agak mual Mbak. Masih sakit gak bekas operasinya? Tanyaku sembari mengamati leher adikku yang diperban. Gak sakit sih, tapi kata dokter gak boleh kena air dulu selama seminggu. Nunggu kering dulu. Ini pasti berbekas ya? Ya, gak apa-apa, kan gak kelihatan, apalagi pakai kerudung. Mbak, tolong tutup gorden pembatasnya dong, Ito pengen istirahat dulu, gak nyaman kalau kelihatan orang, ucap Ito. Aku pun mengiyakan permintaannya, kututup gorden pembatas di sisi kiri, depan, dan sisi kanan yang kusisakan sedikit celah untuk menonton televisi. Aku juga mengatur posisi tempat tidur Ito, agar dia bisa nyaman untuk beristirahat. Mbak, nanti kalau mau sholat maghrib di sini aja. Musyalanya sepi loh, ada di lantai 4. Mama juga kemarin syalatnya di sini. Wudhu di toilet aja, bersih kok, keran airnya jauh dari kloset. Iya. Pasien yang satu lagi sakit apa? Aku bertanya dengan berbisik-bisik. Katanya sakit DBD Mbak. Itu yang nemenin anaknya berisik ya Mbak? Ucap Ito dengan pelan. Aku mengangguk. Saat itu memang aku sedikit terganggu.
wanita yang menemani pasien itu sedang berbicara di ponsel dengan seseorang, dan suaranya cukup keras, sesekali tertawa seperti ada hal yang sangat lucu. Bahkan, ketika ibunya yang sakit hendak ke toilet, anaknya tidak membantu sama sekali. Ibu itu berjalan sendiri, sedangkan anaknya sibuk berbincang di ponsel. "Siapa duluan yang dirawat di sini?" tanyaku lagi dengan pelan. "Itoh duluan, Itoh kan masuk ruangan siang, sedangkan ibu itu datang hampir maghrib." "Oh, kok agak aneh ya? Gak kelihatan kayak lagi sakit. Dari tadi udah 2 kali ke toilet gak dibantuin anaknya." "Anaknya juga aneh, Mbak." "Aneh kenapa?" Itoh memintaku mendekat. Dia membisikkan sesuatu padaku. "Semalam kan anaknya itu yang nungguin nginap di sini. Dia tidur di tempat tidur pasien yang kosong di sebelah ibu itu. Terus tengah malam, anaknya ngigau, Mbak, teriak-teriak minta tolong. Paginya dia cerita, semalam mimpi lihat anak kecil serem banget di pojok kanan itu. Terus dia bilang, anak kecilnya marah sama dia." Jelas Itoh. "Oh, begitu?" Aku mengangguk paham. "Mama semalam tidur di mana?" ujarku. "Tidur di bawah, itu pakai selimut." "Mbak nanti tidur di mana?" "Udah, belum tentu bisa tidur nanti malam. Yang jelas gak akan tidur di ranjang pasien yang kosong. Orang tuaku dulu pernah memperingatkan, kalau di rumah sakit jangan pernah tidur di ranjang pasien yang kosong, karena kita bukan orang yang sakit." Entah mengapa alasannya. Saat itu mama hanya mengatakan, pamali kalau orang sehat tidur di tempat tidur pasien. Maghrib pun tiba, aku langsung bergegas mengambil wudhu. Saat ingin salat, kulihat wanita yang tadi menemani ibu Parubaya itu sudah tidak ada. Aku tidak terlalu menghiraukan dan bergegas menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, aku kembali duduk menemani adikku yang saat itu ingin makan. Aku pun ikut makan bersamanya, dengan bekal nasi dan lauk yang ditinggalkan oleh mamaku. Saat kami sedang makan, anak dari pasien ibu Parubaya tadi datang kembali. Tak lama setelah itu, dia berkemas dan sedikit berbicara pada ibunya, lalu menghampiriku. "Teh maaf, saya titip emak saya dulu ya, soalnya saya mau pulang. Nanti gantian adik saya yang bontot yang jagain," ucapnya padaku. "Oh iya, emang adiknya datang jam berapa?" tanyaku. "Nanti malam, mungkin setelah Isya, saya pulang dulu ya teh," ucapnya, lalu buru-buru pergi. Sedangkan aku hanya mengangguk. Dari menit ke menit sampai berganti jam, anak dari pasien ibu tadi tidak juga datang. Padahal aku telah selesai sholat Isya dan mengaji di samping Itoh, yang tampak tak bisa tidur lagi. Sudah beberapa kali, pasien ibu Parubaya tadi bolak-balik ke toilet untuk buang air kecil. Pintu toilet dan tempat aku duduk hanya berjarak sekitar 2,5 meter. Tanpa sengaja, aku melihat ke arahnya yang baru saja keluar dari toilet. Ibu itu lalu tersenyum ke arahku dengan sorot mata yang tak bisa kuartikan. Entah kenapa, di mataku senyum dan sorotan mata ibu itu terlihat cukup mengerikan. Aku merasa seperti tak asing melihat sorot matanya. "Neng, siapanya pasien itu?" tanyanya sambil berjalan perlahan ke tempat tidurnya. "Saya kakaknya, Bu. Anak ibu belum datang. Jam berapa mau kesini?" kataku. "Iya, paling juga main dulu, Neng. Namanya anak muda, anak bontot saya." Merasa ada yang aneh sejak memperhatikan pasien ibu Parubaya tadi, dan adikku yang sejak tadi merasa gelisah, aku menyuruhnya untuk tidak bermain ponsel. Aku kemudian memintanya untuk bersholawat ataupun berzikir saja, agar bisa tidur nyenyak. Aku sendiri terus berzikir, perlahan kupejamkan mataku, sampai akhirnya, dalam keadaan mata terpejam, aku bisa melihat bangsal tempat adikku dirawat.
aku melihat di pojok kanan, berdiri seorang anak kecil perempuan dengan wajah pucat, rambut acak-acakan dan berbaju putih, sedang melihat ke arahku dengan tatapan kesal. Di salah satu hospital bed kosong, yang tadi sore diduduki oleh wanita anak dari pasien ibu parubaya, aku melihat ada sosok yang sedang tidur. Posisinya membelakangiku, aku tidak bisa melihat wajahnya, entah itu perempuan atau laki-laki. Lalu, yang membuatku terkejut adalah saat pandanganku beralih ke ibu parubaya tadi. Di situ, tepat di sebelahnya, ada bayangan gelap dan hitam yang menyerupai kabut. Tidak jelas aku melihat itu wujud apa. Pandanganku seperti dibatasi oleh sesuatu. Perlahan ku buka kembali mataku, aku beristighfar, aku mengerti, kenapa sejak tadi seperti ada yang aneh dengan pasien ibu itu. Firasatku pun mulai tidak enak, aku merasa akan terjadi sesuatu malam ini. Sesuatu yang membuatku tidak akan bisa tidur sampai pagi. Beberapa menit kemudian, pintu bangsal terbuka, satu orang perawat laki-laki masuk, disusul dengan seorang lelaki muda yang usianya mungkin belum genap 20 tahun. Laki-laki itu ternyata adalah anak dari pasien ibu parubaya itu. Perawat mengecek kondisi Ito dan menyuruhnya beristirahat, setelah memberi obat yang diinjeksi melalui selang infus. Kemudian perawat itu juga menanyakan keadaan pasien ibu tadi, yang baru ku tahu namanya, setelah perawat itu menyebutkan nama Ibu Nani. Kemudian, perawat itu kembali keluar dari bangsal. Perlahan Ito mulai terlelap, sepertinya perawat tadi memberikan obat tidur, agar adikku itu bisa istirahat. Aku langsung menutup gorden pembatas sebelah kiri dan depan, yang tadi sempat dibuka oleh perawat. Gorden sebelah kanan yang dekat pintu masuk dan pintu toilet, kubiarkan terbuka sedikit. Anak laki-laki dari Ibu Nani sejak datang tadi juga hanya duduk dan bermain ponsel. Tidak kudengar pembicaraan mereka, hanya suara notifikasi dari ponselku dan juga ponsel laki-laki itu yang terdengar, dan sepertinya Ibu Nani juga sudah terlelap. Aku sendiri belum bisa tidur. Sesekali berbalas pesan dengan suamiku yang juga belum tidur. Entah sudah berapa lama aku bermain ponsel, kepalaku terasa pusing. Sebelum ke rumah sakit, sebenarnya aku juga sedang tidak enak badan, serasa ingin tidur di bawah beralaskan selimut, tapi aku malas. Akhirnya, aku tetap dalam posisi duduk di kursi, dengan kepala tertunduk di hospital bed tepat di samping tangan kanan Ito. Baru beberapa menit tertunduk dan memejamkan mata, aku merasakan tepukan lembut di bahu, hingga aku terbangun, tapi ternyata tidak ada siapapun yang membangunkanku. Tepukan tadi seolah menyuruhku untuk tetap terjaga. Saat melihat jam di ponsel, ternyata sudah hampir pukul 1 pagi. Adikku sepertinya tidur dengan nyenyak. Sesekali aku mengelap peluh yang keluar di dahinya. Tepat pukul 1 pagi, aku merasakan atmosfer ruangan terasa berubah, dengan kondisi yang tidak bisa aku jelaskan. Tiba-tiba aku mendengar suara rintihan dari Ibu Nani yang terbangun dari tidurnya. Aduh, sakit, sakit Nang, Danang tolongin emak, rintihnya yang memanggil anaknya, yang baru ku tahu bernama Danang. Kenapa sih Mak? Ucap Danang cukup keras. Perut emak sakit banget Nang, minta minyak angin sama si teteh di depan itu Nang, perintah Bu Nani. Aku merasakan ada pergerakan aneh di perut Bu Nani, berpindah-pindah ke kiri, ke kanan kemudian berputar-putar di satu titik. Sekelebat muncul bayangan seperti asap hitam saat aku fokus terpejam. Lalu aku membaca surah Al-An'am ayat 103 terus-menerus, dengan gerakan tanganku yang memijat ke arah bawah. Aku mengharapkan energi-energi negatif yang ada di tubuh Bu Nani akan keluar saat buang angin nanti. Lalu seketika badan Bu Nani kejang-kejang, tapi dia terus menyebut nama Allah. Kurasakan peluh di dahi ini keluar, dengan terus berkonsentrasi memejamkan mata,
aku membaca surah Al-Hasyr ayat 21-24, sembari gerakan telapak tangan memutar berlawanan arah jarum jam, lalu aku menariknya keluar, dan kubuang ke kiri dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Ya, aku membayangkan sedang menarik sesuatu dari dalam perut Bu Nani. Saat menarik itu, aku merasakan telapak tanganku terasa panas. Aku terus mengulangi gerakan memutar, kemudian menariknya sampai 3 kali, lalu kubuang ke kiri lagi, sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Perlahan rintihan dari Bu Nani mulai reda, namun terlihat kelelahan. Aku pun mengucap syukur, lalu membaca surah Al-Fatihah kembali. Alhamdulillah ya Allah, ucap Bu Nani lega. Danang juga terlihat lega, tapi seperti bingung dengan tindakanku. Aku kemudian meminta segelas air pada Danang. Dia pun mengambil air yang ada di meja, lalu diberikannya padaku. Aku duduk di kursi kosong yang ada di samping tempat tidur Bu Nani. Aku membacakan doa di air itu, dengan surah-surah pendek lainnya, lalu kutiup 3 kali ke air yang ada di gelas. Aku meminta Danang untuk membantu ibunya meminum air itu. Dengan perlahan Bu Nani meminumnya sampai habis. Tak lama setelahnya, Bu Nani bersendawa. Apa ibu masih sakit? Atau ada yang dirasa lagi? Tanyaku memastikan. Alhamdulillah Neng, udah gak sakit lagi. Terima kasih ya Neng. Alhamdulillah, kalau begitu saya tinggal dulu ya Bu. Mas, tolong dijagain ibunya, kataku sambil beranjak pergi. Makasih Teh, ucap Danang. Aku kembali ke tempat tidur itu. Rupanya dia masih terlelap dan tidak bangun sama sekali. Waktu menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Masih ada waktu untuk sholat sunnah witir. Aku pun bergegas mengambil wudhu kemudian sholat. Saat adzan subuh berkumandang, aku lihat Ibu Nani tertidur pulas. Begitu juga dengan anaknya, yang tidur mendengkur di hospital bed kosong sebelah ibunya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Bisa-bisanya anak itu malah tidur di waktu subuh. Setelah semalaman melihat ibunya kesakitan, sepertinya dia memang belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi semalam. Semua tindakan yang aku lakukan tadi, terjadi secara alamiah, terjadi begitu saja tanpa direncanakan. Aku hanya mengikuti naluri hati saja, di samping pengalaman yang mengajarkanku melakukannya. Ya, karena aku juga pernah membantu suamiku saat sakit dulu. Juga itu, adikku itu bahkan pernah muntah darah secara tiba-tiba. Padahal saat itu dia sedang tidak sakit. Dia sedang membantuku membuat kue. Bahkan darah terus keluar dari hidung dan mulutnya tanpa henti. Saat itu hampir meregang nyawa. Dan aku melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan pada Bu Nani tadi. Ketika pagi tiba, aku yang belum tidur semalaman seketika merasa pusing. Itoh ternyata sudah bangun karena ingin buang air kecil. Dia sudah kuat untuk ke toilet sendiri. Mbak semalam tidur nggak? Tanya Itoh setelah duduk kembali di tempat tidurnya. Aku hanya menggeleng, lalu menceritakan kejadian semalam. Itoh nampak terkejut. Kok Itoh nggak dengar ya? Gak bakal dengar, wong kamu tidurnya kayak orang pingsan. Efek obat kayaknya, ucapku sambil tersenyum. Adikku itu lalu sarapan, dia tidak ingin dibantu karena sudah merasa sehat. Aku tinggalkan Itoh sendiri, lalu menghampiri Bu Nani yang sudah bangun. Udah enakan badannya Bu? Gak dimakan sarapannya, kataku. Udah Neng, nanti aja. Itu anaknya masih tidur, nanti ditegur perawat loh Bu. Kalau tidur di hospital bed, soalnya udah pagi. Biarin aja Neng, kasihan dari semalam kan belum tidur. Ibu sebenarnya udah tahu kan, kalau ibu terkena gangguan sihir, bukan sakit medis, soalnya ibu kelihatan sehat saat sore, ucapku memastikan.
Sebenarnya saya emang gak ngerasa sakit, tapi setiap jam tertentu, saya suka kesakitan. Saya awalnya gak mau dibawa ke rumah sakit, tapi anak-anak saya maksa. Mereka marah-marah mulu kalau saya sakit. Mereka gak ada yang mau ngurusin saya kalau sakit di rumah, soalnya mereka udah berkeluarga. Aku tercengang mendengarnya. Loh, kenapa marah, Bu? Gak ada yang mau ribet, Neng. Padahal beberapa minggu yang lalu, saya dirawat juga di rumah sakit. Diagnosanya beda-beda. Saya kan juga tinggal cuma berdua sama anak bontot saya ini. Biasanya jam berapa aja ibu ngerasa sakit? Seringnya itu saat maghrib sama tengah malam, Neng. Tapi nggak tiap hari. Hari-hari tertentu, bisa 2 hari sekali. Ya udah, nanti ibu kalau sudah diizinkan pulang dari sini, lebih baik diruqyah, cari ustadz untuk ruqyah, atau ibu sendiri dan anak-anak ibu yang ruqyah juga bisa. Saya udah pernah minta begitu ke anak saya, tapi anak saya nggak ada yang nurutin saya, Neng. Neng kok bisa tahu saya kena sihir? Dari pengalaman, Bu, saya udah mengalami yang lebih mengerikan dari semalam, Bu. Mungkin hari ini adik saya sudah bisa pulang. Nanti malam ibu banyak-banyak berdoa ya. Iya, Neng. Nanti siang kayaknya cucu saya yang gantian nemenin di sini. Cucu ibu dari anak perempuan kemarin sore? Bukan, dari anak saya yang pertama laki-laki, cucu saya yang kesini nanti perempuan. Bapaknya sibuk, gak akan mau kesini, ucapnya lesu. Miris sekali mendengar penuturan Ibu Nani tadi, aku bisa menyimpulkan kalau anak-anaknya memang terkesan cuek kepada ibunya sendiri. Beberapa saat berbincang dengan Bu Nani, aku pamit untuk keluar membeli sarapan. Aku tidak mau ikutan sakit jika tidak sarapan. Ditambah semalam aku tidak tidur. Setelah selesai sarapan, dokter dan perawat mengunjungi adikku. Dokter mengatakan kalau Ito sudah bisa pulang hari itu juga, karena memang operasi yang dilakukan tergolong operasi ringan. Ito bisa kembali lagi ke rumah sakit untuk lepas perban dan kontrol ke dokter. Aku lalu mengurus segala administrasi rumah sakit. Agar adikku bisa cepat pulang, kurang lebih 30 menit aku meninggalkan Ito di bangsal. Setelah infusnya dicabut, dia juga berkemas-kemas sendiri. Aku kembali lagi ke bangsal setelah menyelesaikan semuanya. Aku juga sudah membawa obat yang harus diminum adikku di rumah. Aku mulai membantu Ito berkemas, karena barang-barang yang ditinggal mamaku di sini cukup banyak. Suster lalu menyediakan kursi roda untuk Ito, karena dia memang masih agak lemas. Setelah semuanya beres, aku dan Ito menghampiri Bu Nani untuk pamit. Danang terlihat sudah tidak ada, dan yang menemani saat itu adalah cucu perempuannya, seorang gadis yang masih sangat muda. Selain untuk pamit, aku menceritakan kejadian semalam pada cucu Ibu Nani, berharap dia bisa mengerti dan membantu untuk berbicara kepada orang tuanya tentang keadaan Bu Nani. Gadis itu ternyata paham dengan apa yang kukatakan. Dari ceritanya juga, aku baru tahu kalau kegiatan Bu Nani sehari-hari adalah bertani dan berkebun di sawah. Sungguh luar biasa menurutku, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi beliau masih giat bekerja di sawah. Aku juga berpesan pada Bu Nani untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan tidak meninggalkan salat 5 waktu, karena sihir sekuat apapun tidak akan bisa melawan kekuasaan Sang Maha Pencipta. Akhirnya, aku dan Ito bisa keluar dari rumah sakit dengan perasaan lega. Pengalamanku di rumah sakit itu tidak akan pernah aku lupakan. Dari pengalaman itu, aku belajar banyak hal. Salah satunya untuk bisa berbakti pada orang tua dan mertuaku, apalagi di saat tuanya nanti. Ya, aku tidak ingin seperti anak dan menantu Bu Nani yang terkesan cuek dan kurang peduli pada orang tuanya. Belum lagi kata-kata kasar yang keluar dari mulut anaknya semalam. Dalam hati,
Aku berjanji untuk tetap mendoakan beliau. Walaupun aku baru mengenalnya, aku merasa sangat kasihan pada beliau. Semoga kita semua bisa istiqomah untuk terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah sebaik-baik penolong dan pelindung. Cerita pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.